itu menjadi harta gono gini. Anda mengalami hal yang sama dengan saya. Semua dibagi dua kan? Saya nggak mampu melanjutkan lagi. Sabar. Ah, sudahlah. Oke, nah, Kang Ju, Ya, Fer. asli nama kan Juhana. Ya. Sekarang banyak yang panggil Bang Jo, Bang Jo. Sebenarnya Kang Ju itu lebih nyaman dipanggil siapa, Kang? Itulah hebatnya, Fer. Saya terlahir menjadi seorang biker. Dari nama panggilan aja Bang Jo. Bang Jo. Bang Jo itu kalau di Jawa Tengah, lampu merah. Kok lampu merah? Lampu merah kan, itu lampu hijau, lampu itu. Oh, Bang lampu, Jo. iya kan? Iya, Kalau di Jogja, iya. itu deket Bang Jo. Apa Bang Jo? Itu lampu hijau, lampu merah gitu. Itu deket, apa namanya, identik sekali dengan lalu lintas dong ya. Makanya terlahir born to be right. Saya nyaman enggaknya saya daripada Juhana dengan Bang Jo, saya lebih nyaman dipanggil Asep. Sambungan Korelasi. korelasi. Tapi Kang, kalau di film-film kenapa sering banget memerankan peran sebagai orang Batak? Saya memang ada punya ibu darahnya Batak. Jadi keluarga kami itu keluarga yang dari ibu Batak, dari bapak orang Sunda. Oh gitu. Apa marganya? Marganya apa? Margahayu. Huta Barat. Huta Barat. Jadi memang Masih ada saudara sama Silubahutang? Sigarantang yang masuk saudara. Silubahutang itu partali di bawah. Saya memang kebetulan tidak banyak hutang, jadi tidak punya saudara dengan si Silubahutang. Yang Sigarantang itu masih saudara, karena kami keluarga Batak yang catering. Yang catering itu Sigarantang. Kau jangan bilang olo. Bang Olu sudah almarhum. Iya. Bang Olu sudah almarhum. Begitu. Nih tadi saya ngobrol sama Sebentar, karena gini, kalau aku rasa orang Sunda itu dengan orang Batak memang sudah ada percampuran budaya. Anda mengenal di sana ada marga Silitonga. Seperti Abang Edi Silitonga. Iya. Di sini juga ada Prabu Silitonga. Prabu Siliwangi dan Prabu Silitonga itu punya saudara hubungan dekat. Saudara. Balige di sini ada Gede Bage. Iya. Tarutung. Di Di sini juga dikenal dengan Gosong Tarutung. Ya? Kang Ju, di saat yang lain bikin film, bikin sinetron, Kang Ju ini bikin apa? Podcast atau apa ini? Iya, seperti yang saya bilang di awal tadi bahwa saya sebetulnya membuat podcastan itu atau membuat channel YouTube. Karena pertama hobi dengan motor. Tapi saya ingin bahwa dunia motor ini bukan hanya dilihat dari bagaimana apalagi pamer kekayaan ya. Bukan itu saya maunya. Tapi kan artis-artis sekarang lagi pamer kekayaan. Mobil 5 miliar diliatin. Jual beli mobil 10 miliar. Makanya tadi juga kalau Ferry tahu kan pertama datang ke sini saya liatin Porsche. Saya liatin baru datang Lamborghini. Terus juga ditaksir semua ini hampir kurang lebih 48 miliar. Dan itu saya punya Kang Ju semuanya. Alhamdulillah bukan. Jadi itu saya kasih ke teman-teman pegawai saya semuanya kru. Dan mereka harus menyicil. Nyicil. Saya tinggal ngutang aja, Fer. Sebetulnya punya saya kasihin, mereka harus cicil. Jadi Kang Ju ini artis apa lintah darat sebenarnya? Saya mau bilang sebetulnya, kalau nggak gitu nggak hidup, Fer. Akhirnya kita bikin bahwa kita harus jadi lintah darat. Dan saya nyicil ke mereka seumur hidup. Seumur hidup. Dengan, tapi mahal setiap bulannya. Kebayang mereka, saya kasih gaji berikan lagi ke saya. Gila kan? Itu Kang Ju, kalau channel YouTube-nya itu kontennya apa, Kang Ju? Ya tadi saya bilang itu sebenarnya konten motor. Tapi konten motornya saya gini, bercerita satu dunia lain dari biker. Tidak hanya memperlihatkan, dunia lain bukan setan ya. Tidak hanya memperlihatkan bahwa dia itu dengan tadi bilang kekayaannya dan sebagainya, tapi
saya dimix aja dengan kesenangan saya karena saya juga senang sekali dengan komedi dan saya juga pemain komedi ya. Akhirnya saya bikin model sketsa atau model yang saya namakan biker story. Itu cerita tentang hanya 5 menit, 10 menitan tentang bagaimana biker itu juga manusia biasa. Ada yang takut sama setan. Oh gitu. Terus ada yang takut sama setan, terus mencoba untuk kelucuan-kelucuan dari situ. Yang podcastnya satu lagi, interview, itu lebih kepada motivasi kepada orang-orang pertama yang ingin punya motor. Keren banget. Saya pernah ditanya bahwa gimana sih pengen kayak abang gitu, pengen kayak akang, pengen punya Harley. Saya cuma ngomong gini, bukan masalah duit. Bukan masalah duit, tapi itu masalah uang. Tapi masalah motivasi, keinginan dan keyakinan. Saya dulu dari tidak punya uang, Fer. Tapi saya yakin next atau someday saya punya. Dan Tuhan kasih mimpi kita. Saya pernah dikasih 15 Harley. Itu luar biasa. 15 motor Harley di berbagai tipe dan tahun. Sekarang kemana? Saya jual. Jadi apa namanya? Hirup teh perih. Jadi mimpi, Fer. Mimpi. Itu the secret atau mimpi itu saya yakin memang akan menjadi kenyataan bagi orang yang menginginkan itu. Saya malah nggak setuju orang yang bilang kalau zaman anak-anak sana yang, oh si Eta mah halu. Justru dengan halusinasi orang itu punya mimpi. Asal tong kali lewihan lah halu nanya. Saya dulu halu orangnya. Pengen ini. Setiap nonton film, saya pertama kali nonton film Tumun Johnson. Dia pakai motor Harley. Pas lihat tuh kapan gua punya gini gitu kan. Itu kenyataan. Beberapa tahun kemudian saya dapat sampai double cabin. Saya pertama kali beli mobil double cabin itu yang seri Harley. Itu pertama kali ponakanku bilang, "Mang, beli eta tuh." Waduh, saya baru beli Terrano. Seperti zaman kita dulu kan beli Terrano. Beli Terrano. Kata ponakan saya bilang, "Mimpi mah irahawe, Mang." Hanya dalam satu bulan itu saya waktu itu kerja di RCTI sebagai presenter bola dan Smackdown. Dan iklannya atau sponsornya itu Ford. Dan saya diberi kesempatan untuk ngambil Ford seri Indonesia tapi yang 100 tahun Harley. Yang 100 tahun yang bukan F100. F100 yang itu apa namanya sterling silver. Pas di hari ulang tahun Harley Davidson yang ke-100. 2003. Dan waktu itu juga saya ke Bali untuk menjadi host untuk ulang tahun Harley sedunia, tapi waktu itu dibagi Asia Pasifik. Saya kebetulan bagian di Bali. Waktu itu kalau nggak salah ada di Spanyol, di Barcelona. Satu lagi ada di Australia. Yang di Australia, Bon Jovi hadir dan menjual motornya. Nah, yang di Barcelona itu juga kalau nggak salah Metallica yang main pada saat itu ya. Yang di Bali saya. Walau saya lain ngejual Harley, tapi ngejual celana. Ongkos ada kebayang Pan. Jadi saya di sana kalau sekarang itu saya berbarengan dengan konsernya mereka yang ada Metallica, yang satu lagi adalah Bon Jovi. Dan itu monumental banget. Disitulah saya mendapatkan mobil itu, Fer. Walaupun mobil itu memang lansiran Amerika tapi dipercayakan kepada Thailand pada saat itu. Ford, dan Ford itu. Karena kejadian kesini saya juga masalah dengan banyak cerita keluarga dan sebagainya. Itu menjadi harta gono gini. Anda mengalami hal yang sama dengan saya. Semua dibagi dua kan? Saya nggak mampu melanjutkan lagi. Sabar. Katanya anak motor. Tapi kan sekarang kita sudah bahagia dengan kehidupan yang baru. Sudahlah. Sudahlah. Ayo, saya ingat banget dulu zaman P-Project waktu masih sering tapping ke Surabaya. Saya sampai sekarang masih nyimpen rekaman-rekamannya waktu zaman P-Project, waktu yang jadi Star Trek. Oh iya. Pancong. Klingon ya. Klingon. Terus ada satu video klip juga yang Kang Iyang pas endingnya pakai motor WL. Oh iya, Ali Topan anak Salaman. Yang selalu ketemu lu salaman. Bagaimana caranya atau siapa yang menginfluence Kang Ju terhadap motor zaman dulu, motor besar? Saya sebetulnya lucu, Fer. Waktu saya SMA,
Saya itu senang dengan musik new wave. Saya tidak terlepas daripada musik-musik ya kehidupan saya. Saya senang dengan new wave. Di antaranya pada zaman new wave itu kan ada Duran-Duran. Ada Spandau Ballet. Yang pada saat itu kan Ferry juga tahu tuh. Zamannya apa namanya? Zamannya Ferry lah abangmu ya. Itu pasti klimis, Fer. Ya. Klimis dan jauh dari dunia biker. Rick Astley. Itu jauh dari dunia biker. Pada saat itu kita lihat. Sehingga saya benci dengan namanya motor besar, Fer. Asli. Ya karena saya emang masuk karena senangnya new wave, saya juga pakai celana baggy. Tapi dan mau dikelimisin, Kang? Dulu kan saya nggak begini. Dulu saya subur banget, Fer. Ini bukan alis, tapi batas rambut. Gimana saya suburnya coba? Sampai segini dulu. Itu dulu saya SMA dikenal dengan nama Julebon. Saya Lebon itu. Iya. Pada saat itu saya bilang ada orang yang baru naik kelas, masuk di kelas 1, saya udah kelas 3, ngobrol dengan saya kan, lagi mabal sekolah. Bukan begitu, Bu Simon katanya. Saya bilang, "Siapa kamu panggil saya?" Simon. Tahu dari mana? Ya orang-orang kata Simon. So tahu lo nama gue bukan Simon, gue bilang. Dia tidak tahu kalau saya dijulukin Simon Lebon. Sampai orang baru sampai kayak begitu. Nah, saking saya nggak sukanya. Mungkin Grace Simon kalau zaman dulu ya. Tidak Ahmad Albar. Grace Simon tidak lepas dengan Ahmad Albar ya. Nah, apa Fer pada saat itu saya nggak suka dengan motor itu karena kan agak feminis kan. Agak feminim. Motor apa? Motor apa? Iya, motor-motor rally itu nggak suka pada zaman new wave itu. Karena kita kan menganggap kita agak-agak feminim band-bandnya itu kan. Nah, oleh sebab itu padahal di tempat saya itu adalah Rayon 4 HCB. Saya pernah ditawarin gratis loh motor. Sama HCB? Sama HCB. Saya kan suka MC dari dulu. MC main bola, mereka ulang tahun HCB, saya jadi MC. Nah, salah satu petinggi HCB bilang, "Jo, tukerlah sama motor lo. Lu bayar gue yang bayar sama lu." Padahal waktu itu GL 100 loh. Dia mau ditukar 1.200, gila nggak pada saat itu? Saya izin dong sama emak saya kan, "Ma, ada yang mau tuker nih, ada Sespan 1.200. Maksudnya gitu. Kalau sekarang saya bilang itu motor ada Harley, ada sisinya tuh di belakang. Kata rumah kan saya di gang. Kata emak saya bilang gini, "Ngapain motor kayak gitu? Motor kayak Jolang." Ya tahu Jolang kan? Ember, lebar. Nggak bisa masuk gang. Akhirnya saya nggak jadi dan saya terus saya nge-MC lagi, dikasih lagi ini motor buat lu gini-gini. Bener asli Fer, saya nggak suka. Baru setelah beberapa tahun kemudian saya ya seiring dengan saya tahun 95 lah saya tergabung dengan teman-teman. Nggak sengaja saya datang ke teman-teman di dekat rumah Ferry di Lingkar, rumah Ferry di Bandung tuh di Lingkar Selatan Jalan Tekuan Parahu. Saya ketemu dengan Gin dan rekan-rekan. Saya masuk di situ. Saya mulai nonton film pertama kali adalah yang bilang tadi Tumun Junction yang pakai motor. Yang satu lagi adalah film ini, film bukan Benak Dalam Dubur. Bau pisan. Film ini Fer, film Stone Cold. Stone Cold. Tahun 88 kan film itu. Tahun 88 Brian Bosworth tuh kan, saya sampai ingat. Yang nelan peluru. Benar. Saya nonton itu, wah gue harus dapat motor. Pas saya nyamperin lagi ke orang-orang HCB, mereka sudah dijual ke orang Rumania, ke orang Spanyol. Saya nggak dapat warisannya. Dan dia bilang, "Lu bodoh, kenapa dulu nggak ngambil gitu kan?" Nah, itulah Fer. Akhirnya karena keterbatasan informasi dan sebagainya, tahu nggak? Akhirnya saya pendek cerita, saya loncat ceritanya. Saya udah punya motornya sekarang. Sudah banyak, saya juga pernah memiliki yang saya bilang tadi 15 motor sekaligus Harley. Apa yang terjadi, Fer? Dia tentunya mulai dari step by step, dari Norton, dari apa sebagainya. Aku suka semua motor. Dengan keterbukaan informasi yang sedemikian canggih sekarang, saya nonton tuh video klip Duran-Duran yang tidak pernah ditayangkan dulu. Ada lagu New Moon on Monday. Ternyata Simon Lebon juga biker. Jadi gua bodoh dulu tuh nggak tahu informasi, gua pikir klimis juga pakai motor Triumph. Terus si Simon juga banyak motor dari mulai Triumph sampai dia kalau nggak salah dia punya Harley. Kalau Juntel enggak, dia ke sepeda balap. Ke sepeda balap. Juntel mah enggak. Yang saya lihat Roger dengan Simon. Dan banyak grup-grup new wave juga seperti KJ Gugu. Dalam hati saya kalau saya tahu dari dulu guys dicokot sama motor. Yang dikasih itu kan. Tapi Boy George waktu itu pakai motor enggak? Boy George pakai. Tapi motor Matic kalau nggak salah. Bama Piset. Cuman balap kan dua tak. Bama Piset dua tak. Tapi gaya pada saat itu kan. Kayak gitu Pak. Jadi inspirasi saya dari film-film terutama. Terus saya juga pernah menyaksikan Martina Navratilova. Petenis. Bukan gitu dong, petenis. Petenis. Pas zaman Dekabayan ya. Nah, Martina juara Wimbledon. Dia dapetin
motor hadiahnya selain piala Wimbledon. Karena Martina kan agak sedikit belokan dari genusnya dia. Akhirnya dia dapat Bad Boy kalau nggak salah, apa Springer Softail. Sering baca, saya senang karena senang baca. 97 atau Springer Softail mah? Iya, dari tahun segitu kan mereka bilang. Terus yang kedua yang paling inspirasi buat saya adalah nggak ada lagi lah. Apa? Tokoh Kang Lamas. Lorenzo Kang Mas lah buat saya. Sebaya saya mungkin sebaya Ferry pasti Lorenzo Kang Mas lah idolananya. Itu teh Renegade. Di RCTI. Di RCTI. Terus juga ada film yang namanya Crossroad. Nah, Crossroad dulu, Cross di RCTI juga. Robert Urich dengan anaknya, Robert Urichnya bercerai, dia dengan anaknya pergi naik motor. Itu filmnya bagus banget. Hanya 24 episode. Terus kemudian disusul yang menginspirasi saya, nggak tahu dia yang diinspirasi saya, Mandraget. Bang Mandra pada saat itu tuh sempat nyari saya sebetulnya untuk menjadi tokoh jadi Bobby Sixkiller di situ. Tapi ya bukan rezeki pada saat itu. Bang Mandra itu baru pengakuannya sekarang. Ketika saya ketemu dengan Bang Mandra di Jakarta, gua tuh mau ajakin lu Ju waktu ini nih. Tapi ngomongnya sekarang. Ketika saya pergi, Bang Mandra ngomong ke orang lain. Gua tipu si Ju, dia seneng ketemu. Jadi Bang Mandra juga nipu gua tuh sebetulnya. Berarti kalau di jumlah Jamleh sudah berapa puluh tahun ya Kang berkiprah, maksudnya? Setengah hidup saya dari sekarang sudah 51 lah Per lah. 51? 51. Terasa seperti 60 ya? 60 ya? Kayak 50, 10, 58 gitu ya. Nah, itu Per setengah hidup saya lah. Mungkin saya udah 30 tahun naik motornya. 30 tahun. Ya? Nah, perjalanan paling jauh saya tempuh naik motor ke Amerika, terus ke... Di Amerika? Di Amerika, bukan dari sini ke Amerika. Di Amerika, sebagian negara Eropa lainnya, dibonceng. Dibonceng. Nah, terus Malaysia Semenanjung dan juga Malaysia. Dari Johor Bahru sampai ke Thailand. Pada saat itu hampir ke Vietnam ada badai. Dan kita pulang lagi, balik lagi. Terus ya kalau Vietnam lagi. Kalau Malaysia Kalimantan Utara itu sampai ke Entikong. Sampai dari berapa kilometer tuh? Berapa kilometer? Saya nggak tahu ya, cuma saya jalani selama sebulan ya. Sama teman-teman dari Bandung? Dari Jakarta. Oh, dari Jakarta, dari namanya mereka White Club, mereka tuh disebut White Club, mereka juga usianya pada saat itu sudah 40 ke atas, sudah pada putih semua. Saya paling muda saat itu. Tapi? Saya udah diikut sertakan sama mereka, walaupun paling muda. Mereka tertipu dari majalah, dari media selama ini justru orang biker. Saya dibawa ke sana dengan Mas Indro. Taunya saya nggak bisa apa-apa di sana. Bener asli, belok aja dikasih tahu. Sampai dia bilang, gue nyesel bahwa dia ternyata kagak bisa apa-apa. Mereka ketipu oleh media. Kenapa? Bayangin Fer, waktu pertama kali kita meeting di Pondok Indah, persiapan untuk Malaysia Tour, itu Malaysia Utara ya, itu Kalimantan Utara, itu dari mulai Pontianak kan, Entikong, terus sampai ke Brunei, Kota Kinabalu, itu saya dimasukin grup 1. Wah, paling tarik grup 1 kan. Nih Jo grup ini gini. Gua bingung, sementara ngomongin hotel aja gua nggak ngerti gitu, sama siapa tidur dan sebagainya, gua selalu kesepian kan kayak gitu. Anak Bandung lah, hoream pisannya. Akhirnya saya pergi ke sana, Fer. Bayangin pakai helm cetok gua. Oh, tapi pakai helm? Helm cetok. Ngapain double pakai helm gitu nggak? Kan belum begini. Oh, belum, masih gondrong. Kayak Chongli. Kayak Chongli, you are next. Nah, terus jalan, Fer. Itu dengan kesulitannya helm yang gua nggak bawa dengan standar perjalanan jauh. Akhirnya dipinjemin sama orang di sana, tim kita juga. Tahu nggak, hari pertama, hari kedua mereka masih melihat. Gua belok aja nggak bisa. Nah, kenapa sih? Jadi sini makan beda, Fer. Kalau kita naik motor dari sini ke Pangandaran, di sini dengan lalu lintas atau trafficnya Indonesia, pada dasarnya sama sebetulnya. Jadi kalau kita jalan enak aja, tapi kita di highway naik motor, terus kita nikung dalam keadaan 80 km per jam, asli tuh 60 km per jam, kita nikung. Itu ribet loh buat kita kalau kita tidak punya skill dan latihan. Mereka nyangkanya gue gitu. Dan ternyata orang-orang Jakarta yang selalu gue ledekin atau selalu gue bully, lah motor Parayapis, motor apa yang heritage atau apa namanya Goldwing dan sebagainya, motor ternyata memang mereka jago skillnya. Dan mereka nikung yang dengan antal godek teh, set. Nah gue satu saat dia tanya, inget tuh Pak Sarif tuh orang Hok bilang, Ju, lu salah Ju kalau nikung nggak begitu. Terus gue bilang apa? Tetap ngeles aja gue. Kang, yang namanya pembalap juga punya style masing-masing. Gua ngambil norik abe. Norik abe.
Padahal aing teu bisa. Besoknya sampai seminggu itu gua melorot sampai ke grup 4. Dan tahu nggak grup 4 isinya? Siapa? Itu cewek. Akhirnya gue jadi begini naik motor. Itu fair. Kan ada cewek berapa? Awal cewek dong. Ya gue paling ganteng alhamdulillah. Iyalah, pasti kan Alhamdulillah paling ganteng. Lah kau sudah paling ganteng. Alhamdulillah laku gua. Sama laki lain maksudnya. Gitu. Jadi luar biasa ya Kang, kalau misalnya motor itu bukan hanya di Indonesia aja, udah sampai ke luar negeri segala. Iya. Cuma ya itulah, kita kalau misalnya ke luar negeri dan sebagainya, pertama ya memang fisik ya, karena perjalanan itu tiap hari jalan. Gua aja ngerasa gini, di Bandung ngerasa banget ya di Indonesia tuh, wah Jogja, Bali gitu kan, ayo dong jalan, gua kayak gimana. Tapi tahu nggak, pas gua jalan di sana tiap hari, itu harus dihadapkan kepada 400 km tiap hari selama sebulan. Muntah gua. Sampai temen gua ada Polela, pasti tahu kan, Polela dengan Pak Hari bilang, Ju, beki motor gitu kayaknya anjing liar ya tuh. Sampai tiap pagi tuh jam 5 udah ada peluit. Harus dibariskan dulu, karena kita ini resmi kenegaraan, harus ketemu dengan konjen atau kedutaan setiap ininya. Capek pisan, 400 km dari sini ya ke Jogja paling sedikit kan, setiap hari tempuh gitu, dan tidak boleh kemalaman. Oh, nggak ada jalan malam? Nggak ada, karena kalau malam. Kenapa? Nyaho jalan kemana? Biasanya. Iya, makanya kita ngebut sebisa-bisanya jam 6 itu harus ada di hotel. Besoknya begitu juga. Sampai akhirnya kita juga waktu istirahat, gua cari paling nggak bisa tidur, kan gua udah dari dulu tahu kan kalau gua tuh agak sedikit insomnia kan. Dari SMP tuh kayak gitu. Waduh, kesiksa banget. Itu sampai kayak gitu, Polela istrinya Pak Hari bilang, "Ju, di mana kamarnya si Arto?" Si Arto tuh yang bawa peluit. Anak-anak lagi mau dilempar ke laut, ke peluitnya. Gua bilang itu di kamar 9. Cari yuk peluitnya, kita lempar ke laut, katanya ngomong si Artonya lagi berenang gitu kan di hotel itu. Jadi kayak gitu tiap hari, itu muntah kan. Terus sampai Polela bilang gini, satu malam gua ngobrol sama Pak Hari sama Polela di laut di Brunei. Terus dia ngomong, "Ju, kalau seandainya ini jalan naik motor seperti dari Surabaya atau dari Jogja atau Pangandaran, gua tahu ke Bandung, gua mau pengen balik sendiri. Tapi kalau sekarang gua balik kagak tahu, beda negara." Kayak gitu. Di Amerika juga sama kayak begitu. Jadi memang harus disiapkan buat para teman-teman yang seneng riding kayak gitu jauh-jauh itu. Pertama adalah mental. Jangan berpikir dulu, wih enak. Tapi itu tiap hari kayak begitu dengan jam yang harus tepat, susah. Kecuali kalau kita mau pergi ngejar waktu santai, tapi tetap sama. Kayak di Amerika tuh East Coast ke West Coast itu nggak boleh salah jam, salah waktu atau salah session. Kalau kita salah session bisa-bisa matahari pagi kita ke muka kita. Nah, saya lupa lagi seperti apa, tapi pelajari juga itu geografi seperti itu. Oke Kang, satu kalimat terakhir untuk para generasi muda yang ingin mengawali karirnya, bukan karir, mengawali hobinya menjadi anak motor tuh harus seperti apa Kang? Silakan. Pastikan dulu Anda itu punya keinginan punya motor. Sebab kalau Anda jadi biker tapi tidak punya keinginan punya motor, mah percuma. Ya. Yang kedua adalah motor apa saja pun jangan ngerasa tidak pede untuk menjadi biker. Dan biker atau motor, jangan lupa bahwa biker itu ada pepatah di seluruh dunia mengatakan biker is salt of the world. Jadi adalah garamnya dunia. Jadi ada yang memberikan rasa kepada kebudayaan dunia, itu adalah biker. Makanya banyak sekali cerita-cerita tentang perkembangan atau peradaban dunia tidak terlepas dari biker. Luar biasa. Ya. Kang Ju, terima kasih. Thank you banget, Ferry. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan kita tetap silaturahmi terus. Sama-sama. Jaga kesehatan. Sami. Ya. Akhirnya saya Ferry Mariadi, Kang Johana dari Margahayu Raya Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.